Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati karamatihi fid darini amin. Faslun fi salatin nafil, pasal tentang salat sunat. Wa huwa lughatan, dianya salat sunat menurut bahasa adalah ziyadah. Nafal menurut bahasa adalah ziyadah, tambahan. Wa syar'an, dan menurut syara' adalah ma yuthabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki, sesuatu yang diberi pahala atas melakukannya, sesuatu yang diberi pahala atas melakukannya dan tidak disiksa atas meninggalkannya. Wa yu'abbaru anhu, diungkapkan juga untuk nafal, diungkapkan juga, dibahasakan juga untuknya nafal dengan bahasa tatawwu', sunnah, mustahabbah, mustahab, mandub. Jadi 5 bahasanya: salat nawafil, salat tatawwu', salat sunnah, salat mustahab, salat mandub. Wa thawabul fardi yafduluhu, pahala salat fardu, pahala fardu baik salat maupun puasa sama, pahala fardu yafduluhu, itu melebihi ia akannya sunat, bisab'ina darajah, dengan 70 derajat. Jadi satu fardu setara dengan 70 salat sunat. Zakat setara dengan 70 sedekah. Haji setara dengan 70 haji sunat. Puasa Ramadan setara dengan 70 puasa sunat. Kama fi hadithin, sebagaimana dalam hadis sahahahu Ibnu Khuzaimah, yang menganggap sahih akalnya hadis oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa syuri'a, disyariatkan ia nafal, liyukmila, supaya menyempurnakan ia naqsal faraidi, kekurangan fardu, kekurangan fardu. Bal, bahkan, waliyakuma, supaya menggantikan ia nafal, menggantikan ia nafal di akhirat, tidak di dunia. Muqamaturika minha, pada tempat, pada posisi sesuatu yang ditinggalkan atau yang tertinggal darinya fardu karena uzur, seperti nisyanin, lupa, kama nassa alaih, sebagaimana menas ya Imam Syafi'i atasnya. Jadi di akhirat kelak, ketika amalan fardu dari sholat seseorang kurang karena terlupakan, maka nanti akan dikumpulkan 70 sholat sunatnya untuk menggantikan satu sholat fardunya. Kalaulah itu subuh yang tertinggal karena lupa, maka akan digantikan di akhirat dengan 70 sholat sunat yang 2 rakaat. Kalaulah yang tertinggal sholat zuhur, maka akan digantikan oleh
70 sholat sunat yang 4 rakaat. Kalau nggak ada yang 4 rakaat, maka akan digantikan oleh 140 sholat sunat yang 2 rakaat. Itu hanya berlaku di akhirat, tidak berlaku di dunia. Apa maksudnya tidak berlaku di dunia? Ketika seseorang tertinggal sholat wajib, tidak bisa dia ganti dengan 70 kali berbuat sholat sunat. Dan kalaupun bisa, saya rasa orang itu eleh. Kenapa eleh? Dia bisa ganti dengan sholat fardu qadaan. Lalu kenapa dia capek-capek buat sholat sunat 70 kali? Kan eleh. Maka orang-orang yang masih punya kewajiban sholat fardu, qadaan sholat fardu, dianggap eleh kalau dia masih mengerjakan sholat sunat. Seharusnya apa yang dia lakukan? Semua waktu dia untuk sholat sunat diganti untuk sholat fardu. Oke, saya akan qada zuhur sebelum zuhur 4 rakaat, tapi dari zuhur tetap saya lakukan. Masih eleh, buatlah qada zuhur lagi setelah zuhur. Saya kasihan tinggal duha, tetap sholat duha. Maksudnya tetap sholat di waktu duha, tapi bikin qadaan. Tetap sholat di waktu malam, tapi niat qadaan sampai qada itu selesai. Nah, kalau sudah selesai qadaannya, baru sholat sunat. Kalau masih ada sholat qada, jangan buat sholat sunat. Lalu menurut fatwa ulama, haram hukumnya dia buat sholat sunat kalau masih ada sholat fardu. Dan ulama yang berpendapat tidak wajib qada sholat, maka dia tidak boleh jadi ulama. Kalau ada ulama berpendapat tidak wajib qada sholat, berarti dia bukan ulama. Dia adalah alama. Bukan ulama, alama. Wassalatu afdalu ibadatil badan. Salat itu adalah sebaik-baik ibadah yang dilakukan oleh badan. Ibadah itu ada 2. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah. Ibadah badaniyah yang dilakukan oleh badan secara dominan, walaupun butuh harta. Contoh sholat, walaupun butuh harta untuk nutup aurat. Puasa, walaupun butuh harta kepada sahur buka. Haji, ibadah badaniyah, walaupun butuh harta untuk transportasi. Itu ibadah badaniyah. Sedangkan ibadah maliyah itu dilakukan dominan oleh harta, walaupun butuh badan. Ngeluarin zakat pakai harta, ngantarin kan pakai badan. Sedekah pakai harta, ngasih kan pakai tangan. Jadi mana yang dominan di situ, maka disebutlah ibadah badaniyah. Maka ibadah badaniyah tidak bisa diwakilkan, itu ciri-cirinya. Ibadah badaniyah tidak bisa diwakilkan kecuali haji. Nah, dan kecuali puasa untuk yang sudah mati. Kalau ibadah maliyah bisa diwakilkan, tolong berikan zakat saya, tolong kasihkan sedekah saya, tolong kasihkan infak saya. Tapi kalau ibadah badaniyah tidak. Rifki, tolong bikinin sholat zuhur 2 kali hari ini, saya mau tidur. Tadi malam ronda 24 jam, jadi belum tidur. Jadi tolong nanti ya, bikin sholat zuhur 2 kali, 1 untuk saya, 1 untuk antum. Allah. Naam. Wassalatu afdalu ibadatil badan. Salat adalah sebaik-baik ibadah badan ba'da syahadataini, setelah 2 kalimat syahadat. Fa farduha afdalul furudi.
maka fardunya sholat, maksud fardunya sholat adalah sholat fardu, itu sebaik-baik amalan fardu. Wa nafluha, dan sunnahnya sholat, artinya sholat sunnah, afdalun nawafil, itu sebaik-baik sholat sunnah, sebaik-baik ibadah sunnah. Wa yaliha as-sawmu, mengiringi akannya sholat oleh puasa. Nomor 2, ibadah badani yang terbaik adalah puasa. Maka setelahnya adalah haji. Maka setelahnya zakat. Zakat itu bukan ibadah badani, tapi musannaf menyebutkannya hanya sebagai urutan saja. Syahadat yang pertama sekali, salat yang kedua, puasa, haji, zakat. Tapi dalam rukun Islam dibalik, syahadat, salat, puasa, zakat, haji terakhir. Itu bukan menurut urutan, itu menurut kemampuan. Nah, alamma jazama bihi ba'duhum, berdasarkan di atas pendapat yang menegaskan dengannya oleh sebagian mereka. Wakilah, pendapat yang kedua, sebaik-baik ibadah itu adalah zakat. Kenapa zakat? Karena memberikan pengaruh kepada orang lain, karena berefek kepada yang lain. Sesuai dengan kaidah yang berbunyi, kullu muta'addin khairun min qasir. Setiap ibadah yang memberi efek kepada orang lain itu lebih baik dari ibadah yang tidak ada efeknya kepada orang lain. Salat tidak ada efek kepada orang lain, tapi belajar ilmu agama itu berefek kepada orang lain. Wakilah, pendapat yang ketiga, yang baik itu puasa. Kenapa puasa? Karena puasa itu ibadah yang dilakukan dengan rentang waktu yang cukup lama, mulai daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, cukup lama. Dilihat dari sisinya, puasa yang terbaik karena ibadahnya adalah total waktunya. Pendapat yang keempat, sebaik-baiknya adalah haji. Kenapa haji? Karena biaya yang besar, pengorbanan, meninggalkan keluarga selama 40 hari lamanya. Kalau haji lupa namanya istilahnya itu, haji yang ikut pemerintah itu, dia apa namanya? Haji plus itu juga ikut pemerintah, ikut travel, hotelnya bintang 5. Nah, di Makkah sebentar, di Madinah sebentar, 20 hari baliknya. Nah, kalau mau haji, ikut haji pemerintah. Kenapa yang pemerintah? Karena lama, 40 hari. Arba'in dulu di Madinah, Arba'in. Arba'in setelah 40 waktu di Madinah berjamaah, itu namanya haji arba'in. Haji 40 kali, bukan haji 40 orang, tidak, tapi sholat 40 waktu di Madinah. Nanti dikasih kita kesempatan 8 hari di Madinah. 8 hari, Masya Allah. 8 hari, pagi ziarah Nabi, sore ziarah Nabi, 16 kali. Nah, subuh menerobos ke Raudhah 6 kali, 16 kali Raudhah, 8 kali Raudhah. Nah, ya Rabbi. Nah, dijual aset pun semuanya, lalu berangkat umroh
berangkat haji, berlama-lama di kota Madinah, berleha-leha di situ, cukup bawa kitab. Baca kitab di teras Masjid Madinah. Di bawah payung tuh. Sebentar lagi kebuka payung nih. Kebuka dia kan ada siang. Kebuka ketutup. Kebuka lah. Ntar lu, payung sedang buka. Lihat payung sedang. Selesai makan? Selesai makan pula. Sengaja pergi ke hotel. Udah siap sarapan pagi. Ngantri. Masya Allah, banyak diambil oleh santri. Lagi muntah sebesar-besar ini tulangnya. Tapi enggak seenak masakan kita. Enggak terasa dagingnya dikit. Anjir. Alhamdulillah. Daging soalnya. Ya Rabbi, kapan kita dijemput datang ke situ? Ya Allah. Tahun depan ada haji? Katanya ada. Wakila wairu dzalik. Katakil selain demikian. Katakil selain demikian, yang lain lagi yang lebih baik. Wal khilafu fil aktsari min wahid. Wal khilafu fil aktsar min wahid. Perbedaan pendapat terjadi di dalam memperbanyak iktar, memperbanyak min wahid dari yang satu. Artinya menurut uruf ma'al iktisari alal akadi, beserta mencukupkan di atas yang ditekankan. Akadi, cukupkan atas yang ditekankan, minal akhari, di atas yang lain. Jadi khilaf itu terjadi kalau dihitung satu-satu, dihitung waktunya sama, pelaksanaannya sama. Kalau tidak, maka puasa satu hari lebih baik dari 2 rakaat sholat. Maksudnya apa? Orang ini sholat 2 rakaat sepanjang waktu, 2 rakaat dari pagi sampai sore. Ini puasa dari pagi sampai sore. Ini berzakat dari pagi sampai sore. Ini haji pagi sampai sore. Itu yang dihitung mana yang lebih baik. Tapi kalau dia sholat 2 rakaat, kalau ini puasa seharian, pasti lebih baik puasa satu hari daripada sholat 2 rakaat. Wa salatun nafli kismani. Salat sunat itu 2 macamnya. 1, kismul la tusannu lahu jama'atun. 1 pembagian tidak disunahkan baginya berjamaah. Tidak disunahkan baginya berjamaah. Contohnya salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur, buat berjamaah tidak sunnah. Wahia ma ta'ti anifan, dan dianya salat rawatib itu akan diuraikan baru anifan sebentar lagi. Wahia, dan dianya rawatib, ma ta'ti, sesuatu yang akan diuraikan nanti, sesuatu yang akan dibahas, anifan sebentar lagi. Mana dia? Wa yusannu, dan disunahkan. Itu dia. Wa yusannu, dan disunahkan li akhbaris sahihah, karena beberapa hadis yang sahih. Yang bilang mazhab tu enggak punya hadis semuanya. Li akhbaris sahihah, banyak hadis-hadis sahih sabitah yang tetap wujud ditemukan dalam kitab sunan-sunan. Pertama, arba'u raka'atin qabla asrin, 4 rakaat sebelum asar. Kena buat Rifki
Pernah buat? Enggak pernah. Pernah kan? Enggak. Kenapa enggak pernah? Sekali seumur hidup enggak pernah juga? Nah, karena enggak disuruh, karena enggak dilihat. Arba'un rakaat qabla asrin, 4 rakaat sebelum asar. Wa arba'un qabla zuhrin, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa arba'un ba'dahu, 4 rakaat setelah zuhur. Ada berapa? 12. Wa rak'atani ba'da maghribin, 2 rakaat setelah maghrib. 14. Wa nudiba wasluhuma bil fardhi, disunahkan menyambung keduanya 2 rakaat dengan sholat fardu. Disunahkan menyambung keduanya 2 rakaat dengan sholat fardu. Di maghrib nih, setelah sholat maghrib disunahkan setelahnya langsung ba'da maghrib. Wala yafutu fadilatul wasli, dan tidak melewatkan, yafutu fadilata maf'ul bih, dan tidak melewatkan, menghilangkan akan fadilah menyambung bi'ityanihi, dengan melakukannya seseorang, qablahuma, sebelum keduanya 2 rakaat ba'da maghrib, az-zikral ma'thura, akan zikir yang ada dalilnya setelah salat wajib. Seorang lagi, fadilatu bukan fadilata. Kitabnya berbaris insyaallah. Terpengaruh kita. Fadilata. Menurut penulis kitab ini, zikru itu fa'ilnya, fadilata maf'ulnya. Saya bilang iya juga. Sementara zikru itu adalah maf'ul bih dari itsyani. Nah, yafuta itu lazim. Wala yafutu fadilatul wasli, tidak hilanglah fadilah wasal, tidak hilanglah fadilah menyambung dengan sebab melakukannya seseorang sebelum keduanya 2 rakaat ba'da maghrib. Apa yang dilakukan? Zikir yang maksur setelah salat wajib. Nanti kita kadang-kadang setelah maghrib borong amal dulu, Aqiqah, sejadah, lepas itu baru ba'da maghrib. Sudah hilang fadilah wasalnya. Sudah hilang fadilah wasalnya. Nah, kemudian ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. Ada berapa rakaat? 16 rakaat. Rak'atani khafifatani, 2 rakaat yang ringan. Setelah isya itu 2 rakaatnya ringan. Wa qablahuma, 2 rakaat sebelum isya. Berapa? 18. Illam yastaghil bihima an ijabatil muadzin, jika tidak terganggu ia seseorang, jika tidak sibuk ia seseorang dengan keduanya 2 rakaat dari menjawab muadzin. Tapi kalau kita masuk ke masjid mau melakukan qobliyah isya, karena di masjid tetangga sudah azan, tapi masjid yang kita masuki itu sedang azan, maka lebih baik kita menjawab azan daripada sholat sunat. Begitu juga pergi sholat Jumat ke masjid, pas masuk masjid muazin sedang azan, jangan bikin tahiyatul masjid, tapi jawab azan dulu, karena jawab azan lebih utama daripada sholat sunat. Fa in kana bainal adhani wal iqamati ma yasa'uma fa'alahuma, maka jika ada waktu, maka jika ada di antara azan dan iqamah ma waktu
yasa'ahuma yang mencukupi ia akan keduanya 2 rakaat, fa'alahuma niscaya melakukan yasara akan keduanya qobliyah isya. Rata-rata di masjid setelah azan pasti dikasih kesempatan qobliyah isya, pasti itu. Yang jarang itu qobliyah maghrib, tapi qobliyah isya itu pasti dikasih, kecuali masjid notabene tanda kutip. Nah, tanda kutip ini tanda kutip. Nah, itu memang azan isya langsung iqamah dia. Kayak ngeri sekali sama qobliyah isya tuh. Kayak dosa besar lah dia qobliyah isya tuh. Oma, qobliyah dulu, gak ada qobliyah. Atau ada masjid garis keras gitu, anti qobliyah isya. Maka kita dibikin toleransi di sini, berlapang dada. Apa berlapang dadanya? Fa in kana bainal adzani wal iqamah, maka jika ada waktu di antara azan dan iqamah yang mencukupi keduanya qobliyah isya, fa'alahuma, lakukan qobliyah isya. Wa illa jika tidak, akharahuma, dia tunda akannya qobliyah isya, dikerjakan setelah isya. Wa raka'atani qabla subahin, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berapa totalnya? 20 rawatib. Salat fardu itu 20 rawatibnya. Wa yusannu takhfifuhuma, disunahkan meringankan keduanya qobliyah subuh. Jadi berapa salat yang sunahnya ringan? 2 salat. Pertama qobliyah subuh, karena dia sudah mengantuk, tahajud sepanjang malam. Nah, kemudian untuk subuhnya bikin ringan. Kemudian pada isya mau lalok dah. Nah, ini santri yang amalkan takfif pada isya. Memang betul-betul takfif. 1 rakaat banding 2,5. Nah, dan disunahkan membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas fihima, pada keduanya. Qobliyah subuh itu surahnya, yang pakai surah yang lain. Kenapa mesti itu surahnya? Karena ada hadis Imam Muslim dan yang lainnya Imam Muslim. Wa warada aidan, dan warid juga ada dalil fihima, pada keduanya qobliyah subuh. Surahnya adalah Alam nasrah laka sadrak dan Alam tara kaifa fa'ala. Ketika ada hadis yang menentukan surah dalam solat, maka tidak diperhitungkan lagi dia berurutankah, dia berdekatankah. Tapi kalau nggak ada hadisnya, maka aturannya adalah berurutan, berdekatan, lebih panjang pertama dari yang kedua. Wa anna man dawama, dan sesungguhnya seseorang yang dawama, berkekalan, yang selalu, ala qiraatihima, atas membaca kedua-duanya, Alam nasrah laka sadrak dan Alam tara kaifa fa'ala fihima, pada keduanya qobliyah subuh, zallat anhu illatul bawasir, hilang darinya oleh penyakit ambayan. Nah, ada yang ambayan, nah, itu obatnya. Qobliyah subuh, rakaat pertama Alam nasrah, rakaat kedua Al-Fil, hilang ambayannya. Faisannal jamu fihima bainahunna, maka disunahkan menggabungkan fihima, pada keduanya qobliyah subuh,
disebut takhfif. Dibaca 2 rakaat pertama Alam Nasrah dengan Qul ya Kafirun, rakaat kedua Alam Tarakai dengan Qul huwallahu ahad, itu sudah dianggap takhfif. Itu takhfif itu 4 surahnya takhfif. Utang takhfif itu bayangan kita, sunnah takhfif itu sholatnya melompat-lompat begitu, bukan. Akhzan mimma qalahul Nawawi, karena memahami dari pendapat yang mengatakan akannya oleh Imam Nawawi. Memahami dari pendapat yang mengatakan akannya oleh Imam Nawawi dalam hal inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabira. Apa pendapat Imam Nawawi dalam hal itu? Apa pendapat Imam Nawawi dalam hal itu? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabira. Karena memahami pendapat Imam Nawawi dalam hal kalimat tersebut. Apa masalah kalimat itu benar? Lalu apa kata Imam Nawawi? Digabungkan kedua-duanya. Nah, karena Imam Nawawi berpendapat seperti itu dalam doa itu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, satu riwayat zulman kabira, dan satu riwayat apa kata Imam Nawawi? Yusannu jam'u bainahuma, disunahkan menggabungkan keduanya. Bacalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Kenapa? Li jam'i bainad dalilain, supaya menggabungkan 2 hadis. Nah, Imam Nawawi berpendapat seperti itu dalam masalah kalimat itu. Kita bawa pemahaman itu ke sini. Nah, karena dalam surah Qabliyah Subuh ada 2 dalil mengatakan surahnya adalah Qul ya Kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ada pula Alam Nasr dan Alam Tarakai. Kemudian fadilahnya sangat menjanjikan, yaitu akan menghilangkan, menyembuhkan penyakit bawasir, ambayan. Maka kita gabungkan. Walam yakun bidzalika mutawwalan lahuma, dan tidak ada ia salat dan tidak ada ia bidzalika, dengan demikian itu dipanjangkan bagi keduanya 2 rakaat salat, tatwilan, pemanjangan yang keluar dari batas sunnah dan ittiba. Jadi dengan sebab demikian salat itu menjadi lama, tapi lamanya salat asbab menggabungkan 2 surah itu tidak keluar dari batasan sunnah dan ittiba. Sebagaimana mengatakan akannya ada Syekhuna Ibnu Hajar dan Syekhuna Ibnu Ziyad. Nah, wa yandabul ittija'u bainahuma wa bainal fardhi, disunahkan berbaring antara keduanya qobliyah subuh dengan fardu subuh. Illam yuakhirhuma anhu, jika tidak mengakhirkan ia seseorang akan qobliyah, akan keduanya qobliyah subuh, anhu, darinya salat subuh. Jadi kalau tidak diakhirkan, maksudnya dia qobliyah subuh itu betul-betul sebelum subuh, maka setelah qobliyah subuh sunnah berbaring, menghadap ke arah kiblat, menaruhkan tangan di atas pipi kanan, kemudian membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Sayyidina Muhammadin Nabi
Sayyidina Muhammadin a'udzu bika minan nar. Nah, itu yang dibaca selama berbaring sebanyak 3 kali. Nah, sunnah hukumnya. Nah, kalau dia tidak mengakhirkan qobliyah subuh dari subuh, tapi kalau dia terlambat sehingga tidak sempat melakukan qobliyah subuh, maka dia sunnah melakukan qobliyah subuh setelah sholat subuh. Nah, orang bertanya, kenapa ada ba'diyah subuh? Bukan, ini adalah qobliyah subuh saya yang tertunda, seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat ketika selesai sholat subuh lalu melakukan qobliyah subuh, lalu berkata Nabi SAW, as-subhani fil yawm, kamu bikin 2 sholat subuh dalam sehari? Bukan ya Rasul, ini qobliyah subuh saya yang tidak sempat. Maka Nabi diam atas hal tersebut, itu menunjukkan bahasanya qobliyah subuh kalau tidak sempat dilakukan sebelum subuh, dilakukan setelah subuh. Nah, dilakukan setelah subuh dan nilainya tunai, bukan qadha. Coba lihat di dalam wa yundabul ittija. Kemudian ini dah disunahkan berbaring. Wazalika, dan demikian adalah karena sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum," apabila telah salat oleh seorang kalian, raka'atil fajri, akan 2 rakaat subuh. Jumpa? Innalillah. Orang udah jalan dia belum ketemu. Supaya nanti dibilang gak ada dalil, untuk kasih dalilnya sama dia. Dikira orang bermazhab itu yang gak ikut hadis. Nah, tulis itu dalilnya, garis dalilnya. Nah, apabila melakukan sholat oleh seorang kalian raka'atil fajri, 2 rakaat fajar, falyattaji', hendaklah dia berbaring di atas sebelah kanannya, madhab ke arah kiblat, berbaring di atas lambung sebelah kanan. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang sahih. Tahu ulama mujtahid itu sanad yang sahih, bukan kamu yang tahu. Nah, wa yahsulu bi ayyi kaifiyatin kana, hasil ia berbaring dengan bagaimana cara ada ia. Apakah dia telentang? Apakah dia berbaring sebelah kiri? Tapi jangan menungkup ke hasil dia. Atau tidur duduk tapi kepala sudah di karpet. Nah, itu nggak hasil palanya. Wal aula, yang terbaik keadaannya adalah alal hay'ah, di atas keadaan allati yakunu 'alaiha fil qabri, yang akan ada ia seseorang atasnya keadaan dalam kubur ntar. Keadaan yang akan ada dalam kubur. Berkata Imam di dalam kitab Nihaya, Imam apa itu? Imam Nawawi, Nihayatul Muhtad. Bukan. Wala'alla min hikmatihi, semoga di antara hikmahnya adalah ayatadzakkara, bahwa mengingat ya seseorang, bidzalika, dengan demikian berbaring, dajja'atal qabri, pembaringan dalam kubur, hatta yastafriwa wus'ahu, sehingga menuangkan ia seseorang akan kemampuannya dalam beramal-amal soleh,
Yatahayya'u, menyiapkan diri ya seorang untuk itu gunanya. Merenung, kan hening tuh. Nah, hening. Kita merenung kayak gini nih dalam kubur. Bainahuma ay baina rakatain, antara dua rakaat qabliyah subuh dan di antara fardu. Dan disunahkan bahwa membaca ya seorang dalam berbaringnya, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Salasan 3 kali. Di dalam kitab Risalah Siddiqi wa Tahqiq, liman arada ayusira bi liman arada ayasira bisairi ahli tariq. Masya Allah, gak usah diterjemahin. Di dalam kitab Risalah Siddiqi wa Tahqiq, liman arada ayasira bisairi ahli tariq. Nah, itu nama kitab tuh. Kita capek katanya, panjang judul kitabnya. Siapa pengarangnya? Syekh Ahmad Junaidi. Nah, Junaidi itu adik Jundi. Jundi itu abangnya, Junaidi itu adiknya. Manassahu, sesuatu yang nasnya begini. Wa ayyakula fit tijai, disunahkan membaca ya seseorang di dalam berbaringnya, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa hamalatal arsy wa Muhammadin ajirni minan nar. Tambah Israfil, tambah Izrail. Dan dibaca juga Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil jannah, Allahumma adkhilnil. Boleh adkhilnil, boleh adkhilnil jannah. Wa yaqulu, kemudian dia katakan maut, 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 maut. Mati, 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 mati. Dah. Dah tahu amalnya belum? Ingat mati, 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 mati. Allahumma kama hakamta alayya bil maut. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau tetapkan kepadaku dengan kematian, antakfiyani, bahwa Engkau cukupkan aku syarra sakaratil maut, dahsyatnya sakaratil maut. Wa yaskutu saktatan latifah, kemudian dia diam sejenak, jangan lama hilang langsung dia. Itu mati dah. Ya tazakkaru fiha, dia ingat padanya, annahu fil qabri, sesungguhnya dalam kubur. Pejamkan mata, ingat rasa-rasa dalam kubur. Nah, itulah kelengkapan amal yang dilakukan ketika ittija' antara qabliyah subuh dan fardu subuh. Wa zahiru ma dzukir, zahir apa yang telah disebutkan, annahu yaqulu dzalik, dia baca demikian setelah berbaring. Nah, zahirnya setelah berbaring. Akan tapi pendapat dalam kitab Hisnul Hasin dan yang lainnya seperti kitab Azkar, membaca ya salam Allahumma rabba Jibril sampai akhir, dia sudah duduk. Kemudian berbaring ia di atas lambungnya yang kanan. Jadi baca itu dulu baru berbaring. Itu khilafiyah tentang pelaksanaannya. Wa ayyidu ma fihi, menguatkan sesuatu yang ada di dalamnya, ada hadis yang telah lalu daripada Imam Ibnu Sunni. Faedah di garis bawah, amalan-amalan ditasbitil iman, untuk menetapkan iman. Nah, pas dapat iman tuh supaya enggak lepas imannya, supaya enggak goyah imannya.
mujarrabah yang sudah dibuktikan, mujarrabah sudah terbukti, daripada kebanyakan daripada al-arifin, orang-orang arif. Sudah terbukti dari kebanyakan orang-orang arif dengan pemberitahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan demikian dalam tidur. Jadi amalan yang diperintahkan kepada orang arif billah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidurnya para ulama. Itu sebabnya ada sebagian amal itu tidak jumpa amalan dalilnya oleh kita. Tidak jumpa dalilnya. Kenapa nggak jumpa dalilnya? Karena ada di antara mereka mendapatkan amalan langsung dari Nabi dalam tidur. Dan itu amalan sudah mujarrab, sudah terbukti. Dan itu amalan diajarkan kepada muridnya secara talaki. Di antaranya adalah antara sunnah subuh dan fardu subuh dibaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa an 40 kali. Nah, ini amalan ini dibuat di Bogor sebelum iqamah. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa an, ya hayyu ya qayyum, cuma satu orang aja memegang mic. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa an, sambil menunggu waktu iqamah. Orang tua-tua dulu di musola-musola, di masjid-masjid sambil menunggu masyarakat datang itu amalannya. Masyarakat itu ramai sholat subuh, cepatlah, itulah hayyu qayyum tuh, hayyu qayyum sudah. Nah, cepat dia datang. Kalau hayyu qayyum itu masih bisa lagi datang ke masjid. Ini setelah azan qomah langsung. Nah, jamaahnya dia sama dia, dia sama dia. Kenapa nggak ada kesempatan bagi yang di luar untuk datang? Terlambat dah selesai. Diriwayatkan daripada Imam Tirmizi Al-Hakim. Imam Tirmizi Al-Hakim apa kata beliau? Saya lihat Allah dalam tidur berkali-kali. Maka saya bilang, dalam masalah hal-hal tertentu itu kadangkala dari para ulama yang tidak kita jumpa dalilnya, maka hanya bisa disampaikan dalam kalangan tertentu saja. Aku melihat Allah dalam tidur berkali-kali, maka saya katakan kepada Allah, ya Rabbi, sesungguhnya aku khawatir hilangnya iman. Maka merintahkan, ya Allah, akan aku dengan ini doa antara sunnah subuh dan fardu subuh sebanyak 41 kali, yaitu ya hayyu qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram, ya Allah la ilaha illa anta as'aluka an tuhyiya qalbi binuri ma'rifatik, ya Allah ya Allah Allah ya arhamar rahimin. Nah, amalan di siapa? Imam Tirmizi. Dari mana riwayatnya? Langsung dari Allah dalam mimpi. Sudah pernah mimpi dengan Allah? Belum. Mimpi dengan Nabi? Belum. Mimpi Syekh Abdul Qadir? Belum juga. Mimpi malaikat Jibril? Belum. Pasti ketemu malaikat Israil nyata. Faidatun ukhra. Warid juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih hadis-hadis sahih yang banyak yang memerintahkan dengannya ya Nabi dengannya akan sebagian sahabatnya untuk meluaskan rezeki. Nah, itu biasanya kalau itu yang dibahas tuh langsung sambutannya seru tuh. Apa? Meluaskan rezeki? Ya, meluaskan rezeki. Hadisnya sahih banyak. Ihsan, hadisnya sahih banyak. Berkata sebagian arifin, dan dia sudah mujarrab, sudah terbukti untuk meluaskan rezeki zahir dan rezeki batin. Nah, yang penting nih rezeki batin nih.
diluaskan rezeki zahir dan rezeki batin. Dan dia doa adalah ini: La ilaha illallah malikul haqqul mubin. La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin. Setiap hari 100 kali. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Setiap hari 100 kali. Wastahsana, menganggap baik oleh katsir minal asyakh, daripada masyayikh, bahwa adalah bacaan itu antara sunnah subuh dan fardu subuh. Fa in fatat fi dzalik, jika terlewat ia dalam demikian, maka setelah subuh sebelum terbit matahari, zikir subuh setelah sholat subuh itu, sebelum angkat kerja, insyaallah. Fa in fatat fi dzalik, jika terlewat dalam demikian, maka ketika tergelincir matahari, tidak layak bagi seorang hamba bahwa kosong hari-harinya dari amalan itu. Dah? Mana kira-kira lebih yakin antum dengan jaminan ini daripada PNS? Jaminan PNS atau jaminan rezeki yang ini? Buatlah biar jadi ulama yang miliarder, triliuner. Yang miliarder tuh kecil lah, ulama triliuner. Mana kita besok? Umroh, pesan tiket semua. Gak ada uang, Sat? Gampang uang tuh, saya bayarin kalian semua. Wah, keren, 1.000 umroh langsung. Kayaknya bayarin. Di mana uangnya itu? Di amalan tadi itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Hafalannya biar pulau itu tambah luasnya. Luas pulau dari macam ya, sampai ke pesisir, nggak perlu orang pakai kapal lagi. Walau ghaira mutahajjidin, disunahkan berbaring walaupun bukan untuk orang yang bertahajud. Walaupun untuk bukan orang bertahajud. Amalan itu antum catat di pinggir kitab. Ketika nanti ketemu sama masyarakat yang mengadukan keluhan hidupnya, antum bisa buat amalan. Saat bantu buat amalan, saat saya amal, saat mau lapangkan rezeki. Nanti antum diperlukan suatu saat cari amalan apa ya. Yasin aja Pak, Yasin lah biasa katanya. Ini amalan luar biasa. Buat aula kaunuhu ala syikil aiman, yang terbaik keadaannya berbaring itu di atas lambung kanan. Fa illam yarid dzalika fa shalla bi nahwi kalamin aw tahawulin, maka jika tidak ingin dia seseorang akan demikian, enggak ingin berbaring. Kenapa enggak ingin berbaring? Takut fitnah, takut tanda tanya, belum siap iman untuk mengamalkannya, maka dia pisahkan dengan seumpama bicara atau berpaling. Selesai dia melakukan qobliyah subuh, bicara sama kawan, baru subuh. Atau berpindah dari tempat itu ke tempat yang lain. Tambihun. Yajuzu ta'khirur rawati bil qobliyati anil fardhi wa takunu adaan. Boleh menunda sholat rawatib qobliyah dari sholat fardu dan adalah rawatib tersebut bernilai tunai. Walaupun itu qobliyah subuh, boleh ditunda setelah subuh. Qobliyah asar boleh ditunda ba'da asar dan dia nilainya tunai. Waqad yusannu, dan kadang-kadang disunahkan menunda, bukan boleh, sunnah menunda. Mana contohnya? Ka'an hadara was salatu tuqamu, seperti dia hadir padahal salat sudah diiqamahkan. Waktunya ketika dia hadir ke masjid, salat sudah diiqamahkan. Atau qarubat iqamatuha,
telah dekat waktu iqamahnya sholat. Di mana kita tahu telah dekat waktu iqamahnya sholat? Di jam digital masjid. Nah, iqamah 20 detik lagi. Kita nak tahu menau qobliyah juga. Nah, setiap Fatihah langsung iqamah. Betul kita lihat. Tak tahu diri orang sholat dia iqamah. Kamu gak punya mata tuh, lihat di jam tuh. Nah, dia bilang iqamah 11 detik lagi masih sholat. Senang menyalahkan dia. Gak tahu dia nampak di jam dinding tuh. Maka sebelum masjid itu lihat sempat qobliyah atau enggak sempat qobliyah, lihat di jam tuh. Nah, berapa detik lagi, berapa menit lagi? 2 menit cukuplah 2 rakaat. Nah, itu qurbat iqamatuha, telah dekat waktu iqamahnya, maka sunnah ditunda. Bihaitsu, sekiranya bagaimana standar dekatnya, lawistaghala biha, jikalau dia menyibukkan diri dengannya salat qobliyah, yafutuhu taharumul imam, terlewatkan akannya seseorang takbiratul ihram imam. Fayukrahu, maka dimakruhkan asyuruhu fiha, akan memulai di dalamnya salat qobliyah. Kita biarin aja dulu, tar selesai salat wajib kita bikin qobliyah. La taqdimul ba'diyati alaihi, tidak boleh mendahulukan salat ba'diyah di atasnya salat wajib. Dia waktu iqamah tinggal 4 menit lagi, qobliyah sudah, saya mau ba'diyah aja dulu deh, nanti selesai zuhur bisa langsung tancap. Ba'diyah dah selesai. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Li'adami dukhuli waktiha, karena belum masuk waktunya ba'diyah. Ba'diyah masuk waktunya setelah salat wajib ditunaikan. Wa kadza, begitu juga ba'da khurujil waqti alal aujah, boleh menunda qobliyah setelah habis waktu menurut pendapat yang kuat, namanya qadha lagi. Wal muakkadu minar rawatib asrun, yang ditekankan dari sunat rawatib itu ada 10. Yang dianjurkan, yang disunahkan 20. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum asar, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Jumlahnya 20. Nah, dari 20 itu yang ditekankan ada 10. Apa maksud ditekankan? Makruh kalau ditinggalkan. Dianya adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, sebelum subuh, sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum, yaitu 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, dan 6 rakaat setelah, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Nah, wa witrun, dan disunahkan salat witir. Witrun. Wa yusannu, dan disunahkan ay salatuhu, salatnya witir, ba'dal isya. Karena ada hadis, al witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Wahia, dan dianya salat witir, afdalu, lebih baik dari seluruh salat rawatib tadi. Lil khilafi fi wujubi, karena ada perbedaan pendapat ulama tentang wajibnya witir. Ulama mana bilang witir itu wajib? Ulama mazhab Hanafi wajib witir. Wa aqalluhu rak'atun, minimal witir itu 1 rakaat. 1 rakaat. Wa illam yataqaddamha, walaupun tidak mendahului akannya witir, naflun, oleh salat sunat, baik dari sunat isya atau salahnya isya, boleh berdiri 1 rakaat, berdiri sendiri.
Berkata Imam Nawawi dan kitab Majmu', wa adnal kama minimal dari yang sempurna itu 3 rakaat. Wa akmal yang sempurna dari yang sempurna itu 5 rakaat, 7 rakaat, lalu 9 rakaat. Itu lebih sempurna. Wa aksaruhu maksimalnya witir 11 rakaat. Titik. Fala yajuzu ziyadatu 'alaiha bi niyatil witri, maka tidak boleh menambah di atasnya 11 rakaat dengan niat witir. Wa innama yuf'alul witru autaran. Hanya saja melakukan ia seseorang atau dilakukan akan sholat witir autaran, hakadang ganjil. Jadi witir itu harus dilakukan ganjil. Saya witir tadi malam. Kenapa kamu niat sholat witir? Saya witir itu 6 tadi malam. Nggak sah witirnya, harus tambah 1 lagi. Walau ahrama bil witri walam yanwi adadan soha. Jikalau takbiratul ihram ia seseorang dengan sholat witir dan dia tidak berniat jumlah rakaatnya, maka hukumnya sah. Jikalau takbiratul ihram ia seseorang dengan sholat witir dan dia tidak berniat jumlahnya, maka sholatnya sah. Allahu Akbar, saya sholat witir, gak ada disebutkan berapa rakaat, maka hukum sholatnya sah. Bagaimana cara berhenti dan salamnya ntar? Waqtasara ala ma sya'a minhu, dan dia boleh mencukupkan dan dia bisa mencukupkan atas apa saja yang dia mau darinya witir menurut pendapat kuat. Nanti sampai di mana moodnya, sampai di mana semangatnya, sampai disitulah dia cukupkan. Tapi dengan syarat sebelum dia masuk duduk tasawuf akhir, maka dia saat itu mesti niatkan saya cukupkan sampai di sini. Nah, baik di rakaat yang genap maupun di rakaat yang ganjil. Kalau di rakaat yang genap selesai salam dia mesti tambah 1 rakaat lagi. Wa ka'anna bahasa ba'duhum ilhaqau bin naflil mutlaq, seolah-olah pembahasan sebagian mereka ulama itu menyamakannya witir dengan sholat sunat mutlak. Seolah-olah pembahasan sebagian ulama menyamakan witir dengan sholat sunat mutlak. Dari mana samanya? Min, dari segi annalahu, sesungguhnya boleh bagi seseorang apabila dia sudah berniat jumlah rakaat, apa yang boleh? Ayyazida, boleh menambah. Ayyunkisa, boleh mengurangi. Tawahamahu min dzalik, dia menduganya demikian. Wa huwa ghalatun sharih, itu kesalahan yang jelas. Nah, itu kesalahan yang jelas. Witir sama sekali tidak ada kemiripan dengan sholat sunat mutlak. Nah, sholat sunat mutlak, saya sholat sunat 2 rakaat. Saya sholat sunat 2 rakaat. Kemudian ketika tasawuf kita pengen nambah, boleh itu tambah. Begitu saya mau nambah 2 lagi. Tasawuf lagi dia. Saya pengen nambah 2 lagi. Tambah lagi. Dia niat saya sholat sunat 10 rakaat. 8 rakaat dia dah malas. Saya 8 rakaat saja deh, salam dia. Mohon maaf ya, 4 rakaat saja saya salam. Boleh. Witir tidak. Witir kalau niat 6 harus 6, niat 2 harus 2. Gak boleh ditambah, gak boleh dikurangi. Cuma ada dikit persamaan, dikit saja. Witir itu ketika takbiratul ihram boleh enggak diniatkan rakaatnya. Allahu Akbar, saya witir. Nanti ketika dia mau di mana mau salam, maka saat itu sebelum dia angkat kepala dari sujud kedua mau tasahud, di sana dia putuskan saya cukupkan witir sampai di sini saja.
Itu saja persamaannya, yang lain enggak. Nah, jadi kalau ada anggapan ulama witir itu sama pelakuannya dengan sholat sunnah mutlak, itu pendapat yang jelas-jelas salah. Allahu a'lam bishawab. Wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi.